Kan TPIA, siapa bilang TPIA itu? Udah Ya, masuk, saya. udah masuk screening kan, strip HA, TPIA. Oke, ini udah setwe belum Pak menurut Bapak? Udah lewat. Enggak, sudah setwe belum? Udah lewat. Sudah naik atau itu. Bukan, sudah setwe belum? Sudah mengalami mulai, masa kan? setwe belum? Sideway sudah mulai naik hari ini. Iya. Bulannya berapa? 7.179. 7.200. 7.315. Ya. Saham Berarti apa nih ya Pak Jafar? TPIA tadi pertanyaannya Bu. Oh, TPIA sudah, sorry soalnya. Sekarang saya lihat strip C 4 TPIA. Saya lihat yang harian ya. Sudah melandai semua kan ya? Ya, Kelihatan sudah. nggak? Sudah melandai. Kelihatan. Bapak lihat ini. K apa lebih besar daripada D? Tapi naik nggak Pak? Kira-kira? Naik. Iya, wes. Simpel kan? Terus gitu aja ilmunya. Oke, kalau mau Pak, mohon mau tanya. tahu kemanakah ini? Pak, Ini mohon udah ada. tanya. Mohon tanya sebentar. Ya. Itu yang melanda itu yang grafiknya paling belakang itu ya? Apa Bu? Oh, yang itu. Yang melandai itu tadi yang mana? Yang paling belakang itu ya? Ini Bu, Grafik. melandai Oh. itu artinya ini ke sini Oh. sudah sinyal beli, sudah bergaris kotak ini kan ada nih, dia mendatar. Setelah itu K lebih besar daripada D. K lebih besar daripada D. Ini menunjukkan harinya 40 hari. Kalau 120 harinya, Bapak Ibu lihat paling bawah. Kalau 120 harinya itu 20, tutup mata udah. Mabur dia gak karuan. Karena dia sudah kuat. Kalau ditanya, ini harganya akan kemana? Siapa tadi tanya TPIA? Bapak? Ya. Harganya akan kemana Pak menurut Bapak? Gak jelas Bos gambarnya. 7.450 itu berapa itu? 11.000. Yes. 10.500. Oh, 11.000. Yes. 10.500. 10.500. Betul. Seperti itu Bapak. 10.500 sampai 11.000. 11.000 itu kalau dia breakout Pak, 10.500. Kan garis akhirnya di 10.500. Oh iya, merah itu ya. Iya. Simpel kan? Iya. Iya. Cuma Kita nunggu lihat. lama itu Mas. 2 bulan loh. Trade IQ tuh. Udah ada belum? Udah. Tadi Bapak bilang apa? Nunggu lama ya Pak? Iya, 2 bulan. Oke. Bapak bilang 2 bulan nunggu lama, nunggu lama sekitar berapa? Ini sekitar 40% nunggu lama. 40%. Lama mana sama deposito Pak? Setahun pun worth it. Iya. Setahun aja 3%. Maksud saya Ya. itu coba membandingkan dengan Deposito. aktual terjadi di lapangan. Apa? Oh, deposito itu 3%. Tak anteni setahun. Loh, masa aku telung ulan nganteni 40% kok suwi. Gimana? Ya, Betul. ya, Mas. Ya kan? Pak Mantap, Jafar, mantap. izin nanya Pak. Nggih. Nggak, Pak. Misalnya tadi Pak Jafar kan infoin kan ada beberapa akun kan, satu khusus untuk yang jangka panjang ya kan, satunya untuk jangka menengah, jangka pendek lah, kasarannya seperti itu ya Pak. Misalnya ini untuk yang jangka panjang, ini kan pastinya ada kejadian misalnya kayak tadi yang Bulani cerita sudah pasang,
ternyata turun, beli lagi. Kan dicicil lagi beli. Turun lagi, dicicil lagi, kan seperti itu. Tapi ada di satu titik ini kan dan sudah turun semakin turun, berarti kan minusnya ini makin banyak, Pak. Berarti untuk yang kalau jangka panjang harus sabar nunggu, Pak. Ya sudah ditunggu sampai sabar aja, Pak, gitu, Pak. Sekarang ya, ini kan Ibu tanya jangka panjang sama jangka pendek nih, saya ulangi ya. Sekarang betul, Pak. Saya sekarang ambil strip HA bumi sama strip HA bumi sama strip HA apa? Kelas coba ya. Saya bilang kelas, saya coba gini. Oke. Tadi pertanyaan Ibu siapa? Maaf ya, saya nggak kelihatan kayaknya. Saya sharing. Kalau Ibu mau swing panjang, pilih saham yang mana? Nah ya, panjang. Kan Ibu Yang kan landai. mau swing panjang tadi. Oke, Iya. kan Ibu bilang, wah turun lagi. Berarti kan ada Yang bukan bawah. masalah sahamnya, tapi salah pemilihan masuknya. Betul? Iya. Kalau Betul. sekarang, umpama ini dua-duanya sahamnya Ibu yang Ibu pilih umpama. Ibu pilih posisi mana? Posisi atas apa posisi bawah? Bawah. Kurang paham, Pak. Kenapa, Pak, kok pilih bawah, Pak? Ini kan sudah belum naik tinggi. Ini kan sudah naik tinggi. Oh iya. Ini kan belum. Jadi Masih belilah sideways. saham itu pada saat posisi Sideways dan posisi bawah. Itu kalau Ibu beli saham gini dibanting, Ibu udah tahu resikonya dong. Aku beli di atas kok, ya resikonya turun. Kalau yang atas store uang, Mas. Iya, betul. Paham ya sekarang ya posisi masuknya ya. Itu. Mas Fajar. Mas Jafar. Sorry, Ya. Mas Jafar. Nah, ketika kita swing, main di swing, lalu kan kita lihat di FQ kan ya. Ada titik puncak yang harus kita capai. Nah, tapi kan ketika kita main di swing kan nggak memonitor harian. Apakah kita pasang TP-nya itu di angka sesuai puncak itu atau gimana? Oke. Kalau saya ya umpama ini kan TP puncaknya di 10.500 ya. Ya. Betul. Oke. Betul. 10.500 ini kan perjalanannya panjang, Pak, 3 bulan umpama ke sini. Oke, apakah saya pasang TP? Saya nggak pasang TP, Pak. Biarin aja. Lihat dulu di 10.500 ini ada berita apa. Kalau saham ini kan ada berita biasanya, dibuat berita. Buat ini posisikan Bapak bandar ya. Posisikan bandar. Saya bandar nih. Saya sudah punya target 10.500. Oke. Tapi kan saya harus jualan dong. Uang 17 miliar saya kan harus keluar dong. Betul? Nah, keluarnya adalah saya harus membuat retail pada masuk kan. Betul. Pada saat retail masuk ke 11.000, 12.000, itu saya mulai jualan. Tapi kan target saya udah 10.500. Jadi saya membuat rame. Saya membuat berita. Saya jujur aja, berita itu. Ya. Bapak tahu Cebre itu benar-benar permainan bandar, permainan supir. Kenapa permainan supir? Kalau orang berlogika pinter, Cebre itu perusahaan rugi, tapi dia bisa beli kapal berapa triliun gitu. Kalau Bapak sebagai pengusaha mungkin atau enggak? Enggak.
Ya, Nggak nggak mungkin. mungkin. Tapi keluar berita mungkin. Jadilah banyak orang masuk, betul? Betul. Naiklah dia Oke. sampai 600-700%. Termasuk Pada Oke. Samdada. Pada saat 700% keluar apa? Banjar, Wah. Keluar berita apa? Kapalnya nggak jadi. Jualan semua. Tapi dia udah untung banyak, Pak. Udah 1000% dia dapat. Banting, Mas. Banting. Yang beli 1.500 nangis. Cuci piring. Saya lihat ya. TBRI. Saya lihat HA, Cepri. Nangis, Pak. Dari 118 ke ini kok 1.900. 1.900. Nangis, Pak. Itu mainnya. Saya buka pelan-pelan. Ya, sama kayak Samdada itu toh, Mas. Iya, Ibu. Banyak orang nyangkut gak karuan. Saya balik, Mas. Ya, ada, Bu. Ada. Lah termasuk Goto berarti bayar 1,5 itu ya, Mas. Ini lihat. Goto masih aman sih. Tapi kalau Goto, orangnya beli 900 seperti apa rasanya? Oke, kita lihat ya. RPTV Goto 12. Ini 12 bulan aja kayak gini nih. Ada di 81. Nggak bisa lebih panjang lagi ya. Oke. Gimana lebih panjang lagi? Bisa nggak? Strip PTV 240 coba. Sorry. Strip PTV Goto 240. Itu, lihat. Yang harga 300 masih nyangkut itu kan? 388. Kelihatan? Wih, iya. Nggak nyangkut. Yang harga IPO itu, Rek. Enggak, harga IPO kan 800. Mati. Piye, Mas? Nyampe tadi harganya. PTV enggak mungkin menurut saya. PTV Goto berapa? PTV Goto berapa? 500 kali ya. Ya, paling tinggi 388. Seperti itu. Ibu Bapak tahu nggak kemarin saya bilang BDKR? Oke? Ya, Kita ya, tes BDKR. PTV BDKR berapa? BDKR umpama 240. Berapa harga tertingginya? Orang-orang yang nyangkut di berapa? Pada nyangkut di 959. Yes, waduh, betul. 959 nangis geru-geru itu. Oke, ada 959. Tapi Bapak lihat ini. SPTV sampai step FQ BDKR 12. Udah ada menaranya belum? Udah. Iya, iya. Kalau Bapak beli nggak? Beli. Beli. Aku beli. Tahan aja. Saya ada ini pengusaha yang saya suruh beli ini hampir berapa ya? Hampir 7 miliaran masuk di sini di saat harga 110 di sini. Udah tahan aja, Bro. Sudah ada kalau ininya. Ya, Mas, nah ini menarik ini. Ini kan apa namanya, menaranya kan pendek. Nah kalau nggak kita pasang, lalu kan kita tidak memonitor setiap hari. Bagaimana alertnya ya? Maksudnya menara pendek itu mana, Pak? Nggak, kan ini udah mencapai harga segitu kan? Belum, kan pasti Pak. Ya. Kan belum mencapai, Pak. Ini masih Harganya harga masih 200. Masih 200, Bapak. Harganya masih 170-an. Yang
yang bulan apa itu 14 ya? Gimana? Oktober 2024. 2024. Ini yang 2024 udah naik ke sini, habis itu dia Turun. setway. Ya, Ini udah setway setahun ini. ya. Dan Februari 2025 sudah ada menara ini, Pak. Betul. Betul. Artinya akan menuju ke sana kan? Betul. Nah, kan kalau kita ngelihat historical di situ, kan tiba-tiba dibanting itu, Mas. Ya. Nah, Bapak itu lihat. maksud saya cara memonitor itu sebelum kebanting gitu maksud saya. Jangan-jangan ketika kita pantau itu harus kebanting telat gitu loh. Pertanyaan saya, dibantingnya ini berjalan sebulan apa langsung sehari, Pak? Lama sih. Iya. Sebulan paling enggak, Pak. Sebulan. Berarti Juli sampai apakah Bapak itu nggak lihat sama sekali? Ya pasti seminggu sekali dilihat atau 2 minggu sekali dilihat, kan gitu, Pak. Dilihat doang. Ya, nek dina nonton ya store duit, Pak. Ya, tapi menurut saya perjalanannya kan panjang. Bapak udah tahu 500, 600. Ingat yang saya bilang, Pak. Kalau sudah porto Bapak 100%, apa yang harus dilakukan? Jual. Salah. Apa yang dilakukan? Tarik modal. Sisakan modal. Modal. Iya, betul. Itu aja. Terus habis itu modalnya diapain? Beli, cari lagi yang paling bawah. Dividen. Enggak, cari beli yang paling bawah lagi, Pak. Cari saham lain. Terus saham lain. Berarti Bapak nggak perlu injek dana. Oke. Artinya ya, tidak Pak, harus taruh TP ya. Oke. Clear. Clear, gampang kan, Pak? Ya, clear. Pak Jafar, boleh tolong jelasin lagi yang ini. Kan yang garis hijau ini kan harga. Terus Betul. yang hitam ini nunjukin apa, Pak? Harapan. Ini sebenarnya gini. Dukun. Target. Ini paling gampangnya adalah Harapan, Pak. Siapa yang buat ini? Yang buat ini adalah, kita bisa bilang bandar. Dia membuat break volume. Ini volume, Bu. Break volume sampai ke 1000. Break volume ke 1000. Jadi kita udah tahu nih, habis break volume 1000, apa yang terjadi? Dia setway nih. Setway dari Desember, udah setahun kan setway kan ya? Dari Desember kan ini? Kelihatannya. Ini ke sini. Dari Desember. Udah setahun lah. November sampai Februari. Iya, udah setahun. Ya, mulai Desember. Iya, udah setahun kan, tinggal tunggu aja. Seperti itu. Tapi, ya gimana? Berarti ini didiamkan aja, mau naik, mau turun gitu ya, kalau swing. Ya iya sambil toh, dipantau. Betul. Nggak dipantau biasa aja. Seperti itu. Jangan dilihatin. Sudah setahun ini 200, nanti jadi 600, apa nggak di suspend nanti, Mas? Suspend itu kalau dia pinter, dia biasanya kayak gitu, Pak. Udah naik seminggu, dia pasti akan merah. Pasti akan merah. Merah kan dia kena UMA dulu, Pak. UMA itu peringatan. Habis peringatan baru akan naik lagi. Terbang lagi. Kok peringatan lagi, turun lagi. Nah, itu akan membentuk lukisan kan. Naik turun saham yang bagusan gitu. Kita berlogika adalah kalau kita lari, Bapak mau berhenti nggak dulu? Tarik napas. Kalau untuk lari lebih jauh, pasti tarik napas dulu. Lari lagi. Tarik seperti sama. Yes. Berlogikanya seperti itu. Simpel kan? Mas mau tanya, Pak Jafar mau tanya. Ini gini, ini kan kalau misalnya saham yang liquid ya, saham yang fundamentalnya bagus, kita nyimpan lama. Tapi kalau yang saham yang kita lihat di
keuangannya aja minus, utangnya masih banyak, itu nahan sampai setahun ini apa enggak ketar-ketir, Mas? Jadi saya tanya, Ibu bilang kayak gitu kan? Saya ulang, saya ambil ya. BPCA. Kalau Ibu masukkan di harga kemarin 9.000 BPCA, terus ke 7.000, Ibu ketar-ketir nggak? Iya. Sama. Terketir kan? Sekarang, makanya kenapa ada target dan chart ini, Ibu lihat di BPCA. Dari sini dia naik lagi ke sini kan? Jadi Ibu mau pakai gorengan kayak mau fundamental bagus kayak sekarang fundamental bagus kayak gudang garam kemarin dari 100.000 sekarang jadi berapa Bu? 16.000. Fundamental bagus loh. UNPR yang jelas. Nice ya? UNPR. UNPR dari berapa? 6.000 jadi sekarang 1.000 2.000-an kan? Nice nggak? Jadi mau saham apa aja kalau saya ya menguntungkan yang saya beli. Cebre minus nggak? Minus. Tapi mau menghasilkan saya 1000%, Bu. Ibu beli nggak posisi kayak gitu? Beli. Betul. Makanya itu kan pertanyaan beli ya ketar-ketir atau enggak. Ketar-ketir itu bisa hilang dengan cara apa, Bu? Money management. Dan posisi masuknya di bawah. Terus titiknya itu. Ya, Ibu, sekarang saya tanya. Ibu biasa ke pasar nggak, Bu? Ke pasar. Nawar nggak? Nawar. Parah nggak nawarnya? Pol. Parah. Pol. Kenapa di saham nggak mau nawar pol? Kan berlogikanya gitu. Kenapa di saham apa itu nggak beli di bawah? Ya kan? Paham ya. Berlogikanya sesimpel itu, Ibu. Ya kayak emak-emak beli di pasar lah. Beli cabai, tawar. Kenapa? Kalau udah dapat, apa yang terjadi? Cabai naik, Ibu jualan kan? Ya sama dengan ini. Seperti itu, Bu. Jadi, mau fundamental bagus, nggak fundamental bagus, yang penting menguntungkan, ya wis. Mina, fundamentalnya bagus nggak, Bu? Saya Mina nggak tahu. Teman-teman tahu nggak ya? Nggak terlalu. Nggak terlalu. Menguntungkan nggak, Pak? Menguntungkan. Menguntungkan. Berarti kalau kan, seperti Pak sekalian mumpung ada gambar ini, izin tanya yang volume BCA ini waktu dia mencapai harga terendah ini berapa sih? 7.000-an ini ya. Itu kan volume barnya hijau. Sebelum dia nanjak ini, hijau 2 tinggi gitu. Itu berarti volume bar itu menunjukkan orang lagi take profit atau justru beli? take profit itu. Yang bawah kan volume, Ibu. Itu. Volume masuk. Berarti semakin banyak orang beli itu ya Pak ya waktu itu ya? Betul, makanya dia naik. Setelah naik tinggi apa yang terjadi? Ada volume Jual. Ya harus jual lain, Bu. Seperti itu. Kan simpel. Jadi warna di volume bar ini enggak gimana kita bisa tahu dengan pasti kalau ini nih lagi volume menunjukkan orang beli dan jual. Ini di volume bawah, Bu. Kan Merah. hijau. Ini hijau bawah. Hijau itu jual kan? Hijau beli ya. Hijau beli, Bu. Merah jual. jual. Merah jual. Pak Jafar izin tanya, Pak. Itu kalau misalnya Pak, maaf, Pak. Bu, paham, Bu? Halo? Halo? Iya, Ibu paham? Belum. Tadi nge-lag, Pak, sorry. Oh, nge-lag. Oke. Nah, adalah volume beli, Bu.
beli. Ibu lihat candle semua hijau, terus ada volume beli, terus di sini ada, pokoknya dimulai dari sinyal beli nih. Paling bawah, lihat garis bawah nih, 72 berapa? 7215 kan garis paling bawah nih ya. Ya. Iya. Terus ada volume, ada sinyal beli dengan volume gede. Ya naik lah, udah gitu aja. 8.600. Ya, simpel ya. Ya. Kuncinya ada sinyal beli, ada volume, udah. Dan posisi di bawah. Wes. Ini saya kembali lagi ke BCA Mas ya. Kalau saya lihat flash FQBB BCA ini targetnya cuma 8.000 ya. Iya Pak. Sekarang kalau Bapak beli BCA buat apa? Dividen nggak ngasih. Terus itu apa? Jaraknya kecil, pendek, cuannya kecil. Apa yang diharapkan? Jangka panjang. Pak, berarti kalau sudah punya BCA dan cuan, caranya jual aja Pak ya? Nggak usah ditahan terlalu lama ya Pak? Saya tanya nih, saya balikin lagi ya, supaya Ibu paham. Kalau Ibu, apa yang Ibu tunggu? Dividennya setahun 2 kali, Pak. Berapa besar? Ya, Nggak memang besar paling kecil BCA. sih dibanding bank BUMN lain ya. Sangat kecil kan? Tapi BCA market cap-nya kan besar, Mas. Terus buat apa? Bapak di saham mau gaya-gayaan market cap besar atau dapat uang? Ya, dapat uang. Uang. Iya, iya. Betul kan? Masuk nggak? Loh, Enggak, Mas. Pak, Mas. kalau ada info teman-teman saya yang dulu beli BCA, katanya saya kan belum tahu ya Pak ya, karena saya belum, maksudnya baru-baru aja mengenal saham. Dulu BCA itu 10.000, berarti ini sekarang ini maksudnya masih rendah nih harganya, bisa dong kembali ke 10.000 yang seperti dulu, gitu katanya gitu Pak. Tahan aja. Saya coba ya, strip BBCA, Z 500, ini 500 hari ya. Oke, 2 tahun Bu, uang Ibu gak kemana-mana, mau? Strip BBCA Z 1000 Pak, 1000 hari. Lihat, BBCA itu mainnya kayak gini doang. 8.000, 10.000, tapi nunggunya berapa tahun? 2023 ke 2025 baru naik. Cuma cuannya 10-20%. Mau 2 tahun? Ya nggak mau, Mas. Nggak mau. Karena udah mengerti. Tapi kalau orang nggak mengerti, kan 20% lumayan, betul kan? Mas Fajar, kalau lihat di FQ BBCA itu ada hope di 8.900 itu gimana itu, Mas? Nah itu 8.900. Ini udah tercapai belum, Mbak? Ini ke warna hijau. Sudah sih. Ada lagi nggak di depan nih? Nggak ada. Terus yang ditungguin apa? Yo wis, paham. Yang ditungguin apa? Paham. Ya. Malam Pak Jafar. Bisa giliran saya. Dengar. Ini pagi di sana ya? Halo, malam jelas. Pak Jafar. Jelas. Pak. Jelas. Saya mau tanya Pak, ini kalau mau masuk join Telegramnya gimana caranya Pak ya? Saya kurang gitu ngerti Pak. Ya itu udah dibantu nanti ya. Kita nerang ini aja. Kalau dari awal lagi puyeng lagi nanti. Ya, nanti dibuatin. Pak Jafar, pertanyaan Pak. Saya mau tanya Pak, kalau menurut chart Bapak, bumi bagaimana Pak ya? Bumi turun Pak. Turunnya ke berapa Pak? Turunnya nanti Bapak bisa lihat di sana. 200.
bumi berarti tadi akan turun ke, kalau turun ya, dia akan turun ke 171, kemungkinan dekat itu, Pak. Kalau turun. 171. Kemungkinan ke situ. Blue line. Kalau yang udah Oke. sangkut, Pak. Udah sangkut berarti salah beli. Kalau enggak, kalau sangkut Beli bawah. jangan dijual, kalau mau nggak cut loss. Tahan aja. Tambah modal. Nanti 171 kita lihat mantul atau enggak. Kalau mantul ya tunggu lagi. Itu aja. Simple kok. Atau average down, Mas. Ya. Tapi average down di 171 ini ya. pas bumi Iya. BRI ada tadi sinyal naik. segitiga BRI. merah ke arah bawah, berarti memang turun ya Pak, gitu bacanya ya? Yes. BRI. Ini kelihatan ya? Iya. Kelihatan? Ini kelihatan ya? Iya. Itu merah, segitiga merah ke arah bawah, berarti pasti turun gitu ya? Jual. Besok. Ya, kita lihat besok. BRI. Oke, terima kasih Pak. BRI Ya, Pak. sama. BRI tempat tadi udah Tadi kan naik di BRI. Oke. Udah sebentar. Oke. Ini kok bisa naik? Ibu tahu nggak kenapa? Ibu tahu nggak kenapa saya kemarin bilang naik itu ke Pak Rudi? Kenapa tahu? Saya nggak ngikutin tadi. Apa? Oh. Tadi siapa yang ngomong? Bapak siapa? Pinter. Itu. Terus ada segitiga hijau juga gitu ya Pak ya? Iya, di bawah. Kalau lebih besar daripada D. Cuma naiknya nggak banyak ya. Pada D. Kalau ibu mau cepat kaya ya jangan beli kayak gini tuh, Bu. Ikut saya ini. Kalau ibu beli kayak gini yang naiknya cuma 1%, 2%. Tapi ini nanti tunggu jualnya di 4.270 ya Pak Jafar ya? Sekitar itu. Betul. Sekitar itu, betul. Ya, makasih. Oke. Mas, ulang lagi Mas. Ini untuk melihat chart seperti ini perintahnya pakai apa? C4 ya Mas? Bukan. Bapak tadi nyimpennya yang mana? Ini. Bapak lihat ini. Sorry. Saya balik lagi ke sini ya. Iya. Kelihatan nggak di sini? Ini. Kalau di sini nomornya adalah di nomor 2. Nggak tahu ini siapa punya. Oh, punya Pak Ben ya. Ini Ben itu nomor 2. Yang ini. Pokoknya ada tulisan 50 di belakangnya. Kelihatan? 50 itu untuk ada 50 ya belakangnya. Iya. Nggak ada W dan M-nya loh ya. Kalau W untuk weekly-nya ya? Oke. Ya Mas? Yes, berarti betul. kalau ada W-nya weekly ya? Betul Pak. Betul. Oke, ada pertanyaan lain. Pak Jafar mau tanya GLVA, Pak. GLVA Gimana? Pak. Pak Jafar mau tanya Pak. Ibu dulu. Gimana Bu? Kalau GLVA itu kan ada sinyal jual ya Pak? GLVA. Oke, sinyal jual. Oke, terus? Berarti itu nanti, berarti itu nanti dipasangnya sesuai harga yang tertera di situ ya? Sekarang, Ibu lihat volumenya kecil nggak ini? Kecil. Volume keluar kecil. Ini dekat garis nggak? Jauh. Enggak dong. Ini lo lihat blue line 416 ke 92. Ini loh garis kecil ini, garis hitam kecil ini.
Di atas blue Iya. line ya. Di Iya, atas ha-ha. bulan. Ha-ha. Pak Jafar. Itu berarti Iya. dia habis headway panjang kan? Mm-mm. Ha-ha. Oke, sampai habis headway panjang berarti apa? Naik. Kemungkinan naiknya tinggi atau mantul ya Om ya, mantul. iya Tinggi. betul, tinggi. Ya, tadi Bu Lani kan bilang apa? Semakin lama dia headway semakin kuat dia akan Terbang. terbang. Oh iya Pak. Ini Makanya kelihatan Jafar. dia sideways lagi tuh Mas. Oh iya. pokoknya kalau mantul dia lihat garis birunya ke arah ke atas kan? Iya Betul iya. nggak? Betul. Ya, semua Pak Jafar. titiknya seperti itu. Iya Pak. Gimana? Mau tanya Pak, saya rasa malam ini yang paling penting adalah market secara garis besar IHSG besok dan seterusnya bagaimana Pak ke depannya Pak? Soalnya ini Eropa minus semuanya, ada futures minus, kripto minus, semua minus Pak. Oke, ini tidak membahas saham Pak. Ini membahas pemakaian apa bot. Ini membahas pemakaian bot, cara membaca dan menganalisa bot Pak. Iya, tapi saya boleh nggak Pak tanya sekilas Pak mengenai Bapak punya pandangan mengenai IHSG besok dan seterusnya gitu Pak? Iya, kalau saya makanya kenapa saya menghindari beli-beli saham-saham kayak blue chip, saham-saham yang yang berkaitan dengan ekonomi global. Kenapa? Karena ekonomi sekarang kan naik turun nih, up and down kan. Itu saya menghindari. Kalau yang dihantam dulu apa? Perbankan, saham blue chip. Jadi, kita bisa lihat ini tadi BBCA. BBCA. Kalau besok udah keluar sinyal merah kan, kalau besok jebol garis biru, udah bye-bye, waalaikumsalam. Dia akan pergi ke 7.200 lagi. Kalau dia menganu garis biru ini, menjebol itu. Makanya kenapa saya menghindari beli-beli saham ini. Karena saya adalah orang yang saya bilang, saya mencari cuan di sini sebulan umpama target saya 10 juta atau 20 juta. Ya target saya itu. Kalau saya beli, ya. Maaf tanya, jebol garis biru, jebol yang mana ya? Ini kalau Ibu lihat ini, kalau di bawah candlenya di bawah garis biru apa yang terjadi? Jebol turun. Kan garis biru ini adalah MA20 ya? Ya, garis biru ini adalah apa orang bilang, kalau di rumah ini adalah lantai kita. Kalau lantai kita kejebol, apa yang terjadi? Kalau di bawahnya ada lubang, turun kayak gini Bu, ambrol. Ambles. Seperti itu. Tapi katanya infonya Bu. BBCA katanya ada buyback lagi Mas. Saya tanya Pak, Bapak punya uang 10 triliun. Bapak 10 triliun, Bapak orang BBCA. Bapak mau beli di 8.000 apa beli di 7.000? 7.000. 7.000. Ya wes, gampang kan? Jawabannya simple Pak. Simple kan? Buatnya nggak usah bingung-bingung. Bapak punya uang nggak mungkin Bapak beli di atas. Bapak pasti buat rumor. Pak Jafar bisa nggak tolong dilihatkan dari chart Bapak IHSG gimana Pak ya situasinya Pak? Nggak bisa Pak, karena kan pasar nggak jalan Pak. Bukan maksudnya per sesi 2 hari ini gitu Pak? Bisa kayak saya nggak pernah lihat. Nggak bisa ya, karena saya nggak pernah lihat IHSG Pak. IHSG merah kayak kuning kayak apa kayak saya tetap cuan Pak. Saya bingung kalau ditanya kayak gitu. Saya nggak pernah lihat. Iya, saya nggak pernah lihat. Rekomendasi dia aja. Mas Jafar. Oke. Ya, review kalau pakai yang C2 BBCA itu saya masukkan di 8 tadi itu kok nggak muncul. Apa
ada rumus tambahan lagi ya, Mas? Bukan, Bapak tadi nyimpennya berapa rumus, Pak? 8 yang tadi yang di-share. Coba yang coba Sebentar Bapak. Pak, saya lagi mau tanya IHSG dulu Pak. Ini soalnya penting Pak. Ini Untuk besok, kalau Pak. Bapak lihat IHSG secara global seperti siapa Menteri Ekonominya Menkyu-nya Purbaya bilang akan ke 9.000. Ya. Betul nggak? Ya. Betul. Ini Tapi nggak 9.000 tahu, ada nggak? Mas. Angka Nggak tahu, 9.000 Mas. ada nggak? Belum. Angka 9.000 ada nggak? Belum. Belum. 8,5. 10.000 ada nggak? Belum Pak, belum Angkanya Pak, ada belum sih. Pak, belum Pak. Angkanya ada. Kan Purbaya bilang 9.000. Di sini angkanya ada 9.000 mana itu? Lihat, ya ini agak ribet lagi ya. Ini namanya awan Ichimoku ya. Candle-candle kalau di atas Ichimoku ini yang akan terjadi. Dia akan rally terus ke atas. Ini tapi saya ambilnya IHSG loh. Jadi apa yang Purbaya bilang itu sebenarnya udah ketangkep di sini. Betul? Udah keluar 9.000 kan? Ya, tinggal kapan terjadinya. Ini bisa turun ke sini, bisa ke sini, baru ke 9.000. Kalau ditanya IHSG lo ya. Kalau menurut prediksi Bapak gimana Pak IHSG Pak? Saya nggak bisa prediksi Pak. Prediksi saya 9.000 akan tercapai. Prediksi ya, karena saya melihat chart ini. Tapi kita tidak bisa ngomong tercapai atau nggak terjadi kapan, nggak bisa. Karena itu tergantung pasar. Saya bilang kayak gini, umpama saya bilang, saya tahu nih. Bapak tadi bicara Bapak nggak pernah lihat IHSG Pak. Mungkin langsung aja Pak ke topik untuk besok itu Pak. Itu balik lagi Pak, bahas saham berarti. Ini kita bahas chart. Ya, ini kita masuk di sini bootnya ini belajar boot Pak, supaya teman-teman itu bisa teman-teman tuh bisa menggunakan ini secara maksimal. Karena Bapak lihat di sini judulnya adalah belajar new boot new member. Saya mau mengajarin itu. Kalau membahas masalah saham dan itu panjang nih, bisa subuh ini nanti. Ya, oke gitu ya. Oke. Ya, Mas Jafar, yang tadi itu gimana munculin BBCA yang ini C4? Oh jangan, yang ini. Ini beda Pak. Bapak sama punya saya beda. Bapak coba, Bapak tergantung ini Pak. Ini siapa nih Pak Ben? Pak Ben itu kalau 4-nya ini. Ini rumus dia 4-nya ini. Terus kita lihat rumusnya Pak Herman. Rumus 4-nya kosong. Rumusnya Pak Bu Maria. 4-nya ini. Jadi setiap orang itu berbeda-beda. Setiap orang itu berbeda-beda. Cara nyimpennya ini beda-beda kan? Ya, paham ya Pak? Berarti tergantung Bapak tadi nyimpennya. Iya. Ya. Oh, yang 8 tadi komplit, Mas Jafar. Itu saya nyimpen yang 8 komplit tadi itu. Oke, coba punya Bapak strip DC list, Bapak kirim ke sini. Nanti saya lihat. Oke. Siap. Oke, gimana Ibu? Mas Jafar, tanya Pak Jafar. Ini saya mau tanya grafik yang kemarin itu yang Setway yang ngajari itu yang tukang kulit. Nah, itu kayak apa itu? Strip C, umpama bumi ya. Bumi, strip bumi T8. Saya share di grup ya. Ini kan? Betul. Oke, strip saya terus ini strip C sama saham T8. Oke. Ya, ini berarti apa cara yang terjadi? Ini berarti ini buat kalau orang kayak enak di sini. Strip C, C Pro, T8. Strip C, Dimas 8. Strip C,
CRA 8. Sorry. Oh, nggak ada Kredit T-nya. Nggak ada T-nya. CRA T8. Sorry. Salah. Mana kenapa panjang banget? Datang. Kalau ibu mau nyopet Citra, berarti 850 ke 900. Ini sudah berjalan dari awal November, Bu. Iya. 1, 2, 3. Lah kalau ibu mau di sini ibu dapat 850, nggak kejual, ibu bisa jual ke 940-an di sini. Berarti kalau bisa dipelajari adalah CTRA ini harga terendahnya 1, 2, 3, 4, 5 bulan itu, 6 bulan itu di 850. Bisa dicopetin terus ini. Bolak-balik. Oke. Saya coba CC ANTM T8. Nih. Bisa kelihatan nggak? Bisa. Berarti kalau hari ini besok jebol 3.000 jebol, berarti ibu nunggu di harga berapa? 2.850, betul. Antara itu. Iya. Bisa 2.900 sudah mulai masuk lagi, boleh. Ya, kelihatan banget kan? Ini lebih gampang kalau nyopetnya. Kalau ngikutin Bu Lani tadi, nyopetnya gampang. Ya. Ya, paham. Pak Jafar, Paham izin ya? Pak Jafar. Monggo. Ya. Saya yang pernah tanya ke Pak Jafar terkait saham pipa, Pak. Mungkin masih ingat. Nah, itu kan saya kan nyangkut di situ kan modalnya nggak bisa balik. Akhirnya kalau dari tadi kan bahas untuk bisa masuk lagi kan. Nah, ini saya nggak punya modal lagi karena masih nyangkut. Nah, saya coba pakai yang wordnya Bapak, pakai money management biar bisa keluar jual 50%, tapi tidak pernah match, Pak. Untuk menentukan harga buy-nya itu bagaimana ya, Pak ya? Karena juga saya lihat di FQ, di HA, pakai pipa itu kayaknya menjurus ke bawah semuanya. Masnya nyangkut di mana, pipa? 340, Pak. Masnya nyangkut di 340. Oke, ya, Pak. Sebentar ya. Saya sempat coba beli di harga 280-an tapi nggak pernah match dapat di situ, Pak. Masnya lihat ini. Masnya lihat. Iya. Masnya ini mau nambah modal? Enggak ada, Pak. Mas mau lepas dari pipa dulu ini, Pak, untuk bisa mungkin beli di saham lain atau apa. Oke. Sorry, ini berarti langsung ARB terus ya? Ya, enggak pernah beli lagi sih, Pak, terakhir ya di 340 itu. Makanya kan mau coba untuk gimana, Masa nggak bisa jual itu artinya apa? Maksud kan 340 kan, maksudnya mau di cut loss, coba kan kata Bapak kan sempat cut loss bertahap agar modalnya tuh nggak bisa balik modal gitu loh, Pak. Nah, saya coba pakai yang pernah Bapak share, nah terus beli di harga 200 yang sekarang nilainya kan 200-an itu, Pak. Itu nggak pernah dapat untuk buy sell istilahnya, Pak. Jadi nggak kebeli gitu loh, Pak, nggak match. Kelihatan saya ini ya? Iya, kelihatan, Pak. Oke, saya lihat dulu pipanya. Oke. Sebentar. Mas, Masnya ini, Masnya lihat nih. Oke. Sebelah kanan kelihatan hijau nggak? Oke. Ya. Kita lihat, asing sudah mulai masuk lagi, Mas. Oke. Asing sudah mulai masuk lagi. Oke. Berarti kalau saya perpendek lagi, chartnya trade J 0, pipa. Ya. Kita lihat dulu sebentar ya. Oke. Masnya semua mengarah ke bawah.
Iya. Semua mengarah bawah. Oke. Masnya lihat ini. Lihat ini nggak? Yang hijau naik. Buka. Cross. Oh. Buka. Harapan di situ. Masih ada apa Iya. harapan? Harapannya adalah, Oke. kita lihat. Harapannya adalah strip C, 1 pipa. Strip C. Oke. Harapannya adalah, sebentar. Oke, asing udah masuk ini, Mas. Oke. Asing udah masuk ya. Oke. Iya. Kita lihat. Kita lihat posisi pipa ini ada di mana. Pipa. Wah. Jadi ya, posisi pipa ada di mana. Ini. Posisi pipa. Sorry, AQRS. Oke. Masa lihat angka ini nggak? Yang mana? Sebentar, Pak. Masa lihat garis biru nggak? Oke, ya. Garis biru adalah MA ini ya, angka di sebelah kiri. MA cross tahu nggak? Oke. Ya, Garis biru adalah di 258. Oke. Ingat, kalau jebol 258 jaraknya jauh, Mas. Dia akan ke 106, Mas. Waduh. Ke garis kuning. Oke. Jauh. Oke. Saya bilang saya nggak bisa ngomong ini akan naik, tapi intinya adalah kunci di garis biru ini. Kalau garis biru 258 kejebol, target selanjutnya adalah 108. Pilihannya adalah Masnya cut loss bertahap. Nah, itu, Pak. Cut loss bertahap. Cut loss bertahap, saya sarankan ya, tapi harus sabar loh ya, benar-benar sabar. Saya sarankan ya, masuk UNTD. Masuk UNTD. Tadi saya beli. Oke, gimana, masuk Pak? UNTD. Jangan tanyakan mau kemana atau di mana, masuk aja. Oke, maksudnya sekarang, itu by UNTD atau gimana, Pak? By UNTD. Nah, mohon maaf, Pak. Ini masalahnya kan sudah nggak ada, Pak. Saya modalnya itu ya di pipa ini semua. Ya itu tadi, Jadi Mas, kan saya bilang, Masnya cut loss 30%. Sekarang Masnya minus berapa? Minus 40-an% mungkin. 40%, oke. Atau 20, saya lupa. Berapa? 30 atau? Ya, sekitar segitu, Pak. Oke, kan itu Masnya karena berharap ya? Ya, karena nggak ngerti aja sih, Mas. Itu kan belum ada grupnya, Bapak. Oke, nggak apa-apa. Itu gini, kalau 40%, Masnya hitung gini aja. Uangnya berapa? Umpama Masnya minus 1 juta, umpama lo ya. Minus 1 Iya, juta. hampir segitu. Oke, Masnya minus 1 juta. Oke. Minus 1 juta, kalau Masnya beli saham lain, umpama untung 200, 300, 200, 300, itu telatennya sampai BIP 1 juta. Oh, berarti nggak perlu dijual seluruhnya untuk yang pipa ini, Pak ya? Kalau saya, kalau jebol 258, berapa ini? 258, saya buang semua. Kalau saya lo ya, buang saya nggak mau berharap gitu, Pak. Kalau ke 100. Pak, 258 aku lihat dari mana ya, Pak? Yang saya tak cari-cari. Warna biru, Bu. Warna MA biru, cross. Bu. MA cross, Bu. MA cross. Sebelah kiri, MA cross 258. Di atas, sebelah pojokan kiri itu. Pojokan kiri atas. Itu MA 60. Iya, Pak. Ini kelihatan, Mas. Kenapa saya bilang kayak gitu? Kelihatan, dia itu patuh di garis biru. Kan setiap garis biru dia mantul ya? Ini mantul dari garis biru kan, ini kan mantul dari garis biru terus. Patokannya ini, kalau ini tembus berarti udah nggak kuat, Mas. Apalagi ini arahnya ke bawah. Tapi kalau menurut saya gini, menurut saya, Masnya nyari 1 juta itu, menurut Masnya gampang atau susah? Halo? Halo, maaf, Pak. Iya, sinyalnya
Oh, enggak apa-apa. hilang. Saya tanya, kalau Ya. Masnya nyari dengan uang sekarang sisa, nyari 1 juta gampang atau susah? Susah sih, Pak. Susah, nggak apa-apa. Saya nggak Susah kan? pernah. Susah. Heeh. Masnya nyari 100.000 gampang atau susah? Belum pernah dapat 100.000 kalau paling mentok-mentok 80 ribuan, pernah paling tinggi segituan sih, Pak. Tapi masih pemula juga modal ya segitu aja pernah. Nggak apa-apa. Profit di 80. 80.000 mungkin nggak? Mungkin. 50.000 mungkin nggak? Mungkin karena sudah 80 mungkin ya. Mungkin itu berarti Masnya yakin? Tidak yakin. Oh, tidak yakin. Soalnya setelah diajarin kayak gini, Masnya yakin nggak? Ada keyakinan, yakin. Yakin ya? Oke. Kalau Masnya mau BEP 1 juta, berarti 50.000 berapa kali? 20 kali kan? 20 kali ya. 20 kali. Gampang nggak dapat 20 kali 50.000? Gampang. Gimana Pak ya? Gampang kayaknya sih Pak. 20 kali. Kayak gini. Oke. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena saya mau buka keyakinan Masnya. Kalau Masnya dengan diri sendiri nggak yakin, selesai sudah. Mau dibantu orang kayak apapun nggak akan bisa. Tapi kalau Masnya punya keyakinan dengan diri sendiri bisa. Kayak belajar dari Bulani. Bulani belajar sendiri untuk mendapatkan setiap harinya. Oke. Kan ada stock dari saya tuh. Kayak tadi saya bilang oil masih di plus 9%. Arah ke hingga 30 berapa tuh? Kan masih 20%. Kalau Masnya masuk 1 juta plus 20% udah berapa? 200.000 kan? 200.000 ya. Berarti 4 hari target Masnya udah tercapai kan? Kan target Masnya sehari 50.000. Oh ya. Betul? Iya Pak, betul. Nah itu kenapa saya harus ice breaking Masnya supaya keyakinan Masnya ada. Itu siap. kalau Masnya mau cuan 1 juta susah. Tapi kita cuan 50 tapi berkali-kali. Kan pasar tetap buka Mas setiap hari sampai Jumat. Iya sih Pak, benar-benar. Ya, makanya kenapa saya bilang keruk terus uangnya. Karena kalau orang kadang-kadang untung 100.000 ngomong, kok untung 100.000 ya? Kok cuma 100.000 dikali 20 hari, itu berapa? 2 juta loh. 2 juta, benar. 2 juta loh, tapi cuma 100.000 loh. Itu bisa beli beras loh. Siap. Bisa bayar listrik loh. Bisa bayar banyak, maksudnya gitu. Ya. Ya, siap. Oke. Bisa, Mas. Berarti gini Pak. Oke. Berarti ini saya tinggal nunggu yang kalau misalkan jebol di 258 ya udah cut loss all in Pak ya. Potong dulu 30% kalau saya. Oh, 30% dulu. 30%. Kalau dari 258 247 berapa? Sorry. 258 mantul. Berarti Masnya masih untung. Berarti kan? Kalau mantul berarti Masnya nggak rugi dalam, tapi yang 30% bisa belikan saham lain dan untung. Seperti itu. Soalnya kemarin gini Pak. Jadi saya mesti kan karena kerja juga kan Pak. Akhirnya auto order saya jual di 280, harganya turun ke 276 kayak gitu. Akhirnya kan nggak kejual. Tetap barangnya tetap ada. Kayak gitu sih Pak. Makanya saya bingung cara sell-nya ini di harga berapa yang tepat. Apakah memang harus ngikutin di blue light-nya atau ya tembak aja di sell paling rendah. Sorry, kalau harga blue line itu bukan untuk jual loh ya. Blue line itu untuk beli. Hanya untuk beli Ingat, Pak ya. blue line untuk beli, bukan jual. Nangis kalau masa jual di blue line. Itu nggak kejual sih Pak malah Pak kayaknya. Bukan, maksudnya kalau itu masa jual, ini kelihatan. Jual itu lihat angka sebelah kiri. Oke. Ini angka jual, Mas. Iya. Ini loh pinggirku. Kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Ya, ini angka jual. Kelihatan. Dari ini ke sini kan udah kena ini. Pipa. Kan taksinya udah kena, ya pasti turun. Nah itu Pak, pasangnya di misalkan itu kan yang paling rendah kayaknya di bawah 285 Pak ya. Atau sekarang itu
lastnya kan 276. Kalau besok saya pasang di 275 itu pasti akan match, Pak. Atau gimana, Pak? Oke, pertanyaan bagus. Bentar, saya lihat historinya. Masnya bisa pasang di 286. 286. Ini. Oh, baik. Kalau dia mantul ke atas, Pak ya? Yes, betul. Oh, tapi kalau ternyata besok turun semakin mendalam, berarti nggak dapat kejual kan? Ya, cut di harga terakhirnya, Pak ya berarti, Pak? Iya, harga gitu. Kalau saya lo ya, tapi terserah Masnya ya. Ini hanya saran karena gini, kalau Masnya berharap tiba-tiba malah dalam, malah 70%, 80%, malah habis nggak? Iya, habis. Iya, karena berharap. Kalau secara chart tidak mendukung. Iya, benar. Tidak mendukung, secara teknikal tidak mendukung, tapi Masnya berharap. Oke. Ya, tadi memang siap dijual di harga last itu, Pak. Berarti, Pak ya, last. Betul. Dari udah dijual, berarti Masnya tinggal apa memperbaiki, pindah saham lagi, memperbaiki, beli yang bawah udah tinggalan. Kalau kerja kayak gitu, Mas. Kayak saya, tinggal. Siap, Pak. Siap. Ya. Soalnya terlalu dalam, ya udah kejebak di dalam. Oke, terima kasih. Terlalu dalam. Ya nanti kalau terima Masnya, kasih, ya kalau Masnya susah, japri aja nggak apa-apa, tak bantu. Oh, boleh ngapunten. Ya, mohon maaf, Pak. Monggo. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Mohon maaf, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Yuk. Ya. Oh, oke. Sip. Terima kasih. Bulani, monggo saya kembalikan lagi ke moderatornya. Terima kasih, Mas. Pak, terima kasih banyak ya, Pak. Makasih. Pak. Terima kasih, Pak Jafar. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih. Yuk. Selamat malam. Malam. Malam.